Halo semuanya, perkenalkan saya Niputulan Pramesti dengan NIM akhir 054 dari Prodi Diploma 3 Kebidanan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada masa prakonsepsi. Baik, apa sih masa prakonsepsi itu? Prakonsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencangkup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Status gizi WUS atau wanita usia subur atau wanita pranikah selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi akan memerlukan kondisi bayi yang dilahirkan. Prasyarat gizi sempurna pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat. Pentingnya gizi prakonsepsi. Gizi yang baik akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi seperti lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur dengan kualitas baik, dan proses perubahan yang sempurna. Yang kedua, gizi yang baik berperan penting dalam mempersiapkan cadangan energi bagi tumbuh kembang janin. Bagi calon ibu, gizi yang cukup dan seimbang mempengaruhi kondisi kesehatan secara menyeluruh pada masa pembuahan atau masa konsepsi dan kehamilan. Nah, apa saja sih kebutuhan gizi prakonsepsi itu? Yang pertama ada makanan rendah karbohidrat. Nah, di atas sudah ada 3 kotak, yang dimana setiap kotaknya berisikan makanan yang tergolong dari makanan rendah karbohidrat hingga tinggi karbohidrat. Seperti kotak yang pertama yang tergolong makanan rendah karbohidrat seperti apel dan kacang-kacangan. Di kotak yang kedua yang termasuk tidak tinggi maupun tidak rendah itu ada gula, ada nanas, dan di kotak yang terakhir atau kotak yang ketiga adalah makanan yang tinggi karbohidrat seperti corn chips dan nasi putih. Yang kedua ada protein. Pada masa prakonsepsi, protein sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi sperma. Kekurangan protein pada tingkat berat akan memperlambat perkembangan hormon endokrin sehingga kemampuan untuk mengikat hormon androgen rendah. Hormon ini sangat dibutuhkan untuk merangsang pembentukan sperma. Pria dewasa membutuhkan sekitar 55 gram protein per harinya. Yang selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C berperan penting untuk fungsi indung telur dan pembentukan sel telur. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan atau bekerja sama dengan vitamin E dan B-karoten dan melindungi sel-sel organ tubuh dari serangan radikal bebas atau oksidan yang mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi. Pada pria, vitamin C bermanfaat mencegah kerusakan sperma dan meningkatkan gerakan atau motilitas sperma. Yang keempat ada asam folat atau vitamin B9. Asam folat sangat berperan penting pada masa pembuahan dan kehamilan trimester 1. Kecukupan nutrisi asam folat dapat mengurangi risiko bayi lahir kecacatan sistem saraf dengan neural tube defect atau NTD seperti spina bifida hingga 70%. Bagi calon ayah, asam folat bermanfaat mencegah risiko penurunan jumlah pertama sperma. Yang kelima ada vitamin B6. Kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon. Keseimbangan hormon estrogen dan progesteron penting untuk terjadinya kehamilan. Yang keenam ada fosfor. Kekurangan fosfor diperlukan untuk menjaga kualitas sperma agar pembuahan berlangsung baik. Kebutuhan fosfor calon ayah per hari sekitar 400-500 mg per hari. Yang ketujuh, vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menurunkan tingkat kesuburan hingga 75%. Sumber vitamin D diproduksi di dalam tubuh dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, vitamin D dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan salmon. Yang ke-8 ada vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menurunkan tingkat kesuburan hingga 75%. Sumber vitamin D diproduksi di dalam tubuh dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, vitamin D dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan salmon. Yang ke-9 ada vitamin B612. Kekurangan vitamin B612 dapat mempengaruhi jumlah sperma. Yang selanjutnya ada vitamin E dan A. Defisiensi vitamin A dan E pada calon ayah akan berakibat turunnya kadar luteinizing hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Kedua hormon ini dibutuhkan dalam pembentukan sperma. Kebutuhan vitamin A untuk calon ayah adalah 5.000 international unit per hari.
Vitamin E berguna untuk meningkatkan kemampuan sperma membuahi sel telur dan mencegah keguguran karena perannya dalam menjaga kesehatan dinding rahim dan plasenta. Kebutuhan vitamin E sebesar 12 international unit per hari. Yang selanjutnya ada seng atau zinc. Zinc berperan penting dalam pertumbuhan organ reproduksi dan berkontribusi untuk produksi semen dan testosteron pada laki-laki dan ovulasi serta kesuburan pada perempuan. Defisiensi zinc pada calon ayah akan menjadi penyebab terganggunya pembentukan sperma. Untuk kekurangan zinc yang berat bisa berakibat gagalnya pembuahan. Kebutuhan zinc bagi calon ayah sekitar 11 mg per hari. Menjaga asupan zat zinc sesuai AKG yaitu 15 mg per hari dapat membantu menjaga sistem reproduksi berfungsi normal. Yang selanjutnya ada zat besi atau Fe. Kekurangan zat besi atau Fe pada calon ayah maupun calon ibu bisa menyebabkan anemia dengan gejala lelah, sulit konsentrasi, dan mudah terinfeksi mikroorganisme. Fe juga sangat penting bagi calon ibu untuk memperlancar ovulasi, dan pada calon ayah, anemia menyebabkan terganggunya kebugaran. Kebutuhan Fe pada calon ayah sekitar 13 mg per hari. Yang ke-13 atau yang terakhir ada kalsium. Kekurangan kalsium dapat mengakibatkan janin mengambil persediaan kalsium pada tulang ibu. Kondisi ini menyebabkan ibu menderita kerapuhan tulang atau osteoporosis. Status gizi pada masa prakonsepsi. Status gizi tampaknya dikaitkan dengan kesuburan. Perempuan obes atau IMT lebih dari 29 kg atau kekurangan berat badan dengan IMT di bawah 18 kg akan mengalami kesulitan untuk hamil. Laki-laki obes atau BMI lebih dari 29 kg juga mungkin berada pada tingkat kesuburan rendah. Adapun permasalahan gizi pada masa prakonsepsi, yang pertama adalah sindrom pramenstruasi atau PMS, yang kedua obesitas dan fertilitas, dan anoreksi, bulimia, dan fertilitas. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk pasangan-pasangan yang baru saja menikah dan tengah mempersiapkan kehamilan. Saya mohon maaf dan terima kasih.